Salah satu syarat seorang hamba Allah ingin mendekatkan diri dengan wiridnya, salawat itu menjadi persyaratan. Orang berzikir, orang berwirid, gak mungkin di dalamnya tidak ada salawat. Pasti ada salawat yang harus dibaca. Kecuali wirid jam jawokan, ya, gak ada salawatnya. Pasti kita wirid ayat Allah, kita wirid asma Allah, zikir asma Allah. Kalau kepengen cakep, sudah barang tentu ada istighfarnya, ada sholawatnya. Gak rugi. Makanya berbagi ketika kita duduk sholat, selesai dengan zikir dan doanya, tambah duduk kita mau 10 menit, 15 menit, ya, pakai yang sudah Allah perintahkan. Puji Allah dengan alhamdulillahirabbil alamin, sholawatnya, ya, ditambah lagi dengan asma Allahnya kita masukkan. Mau yang mana biasa kita pakai, ya, mau ya Rozak, ya Fatah, terserah, ya, tambah nilai duduknya. Terlebih lagi kita menambah ketika kita sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah percuma, apapun yang kita bacakan akan ada hasilnya. Lambat laun kita akan menikmati, memetik buah dari apa yang biasa kita baca. Mudah-mudahan orang-orang yang duduk di masjid zikir, majelis ilmu adalah orang-orang yang akan segala hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summal Fatihah khususan lil muallif hadzal kitab Safinatul Aman. Di Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi Al-Jalwa, khususan di Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Syamir Al-Khadrami, nafa'ana Allah bi'ulumihi ma fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Makna la ilaha illallah. Adapun ini suatu pasal. Faslun, adapun ini suatu pasal, wa makna dan artinya dan maknanya boleh. La ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, tahu artinya? Tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Itu artinya. Apa maknanya? La ma'budah, tidak ada yang wajib disembah. La ma'budah, tidak ada yang wajib disembah. Bihaqqin,
dengan benar fil wujudi pada adanya illallahu kecuali Allah. Satu pasal lagi dikit banget. Faslun, adapun ini suatu pasal alamatul bulugi. Alamatu adapun tanda-tandanya atau ciri-cirinya bulugi balik salatun itu ada 3. Pertama, tamamu sempurna. Tamamu sempurna khamsa asyrata 15 khamsun 5 asrota 10 15 sanatan tahun Zakari pada laki-laki wal unsa dan perempuan. Yang kedua wal ihtilamu dan mimpi bersetubuh. Bil zakari pada laki-laki, tadi ada bil zakari wal unsa dan perempuan. Litis'i pada umur 9 sinina. Litis'i pada umur 9 sinina tahun. Yang ketiga wal haidu dan datangnya haid. Bil unsa pada perempuan. Bil unsa pada perempuan. Litis'i sinina pada umur 9 sinina tahun. Litis'i pada umur 9 sinina tahun. Dan faslun adapun ini suatu pasal wa makna dan adapun maknanya artinya la ilaha illallah. Kalimat yang sering kita baca dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ma'budah bihaqqin, tidak ada yang wajib disembah bihaqqin dengan benar, bil wujudi pada adanya, illallahu kecuali Allah. Ya. Kalimat la ilaha illallah, ya. Fastun fi bayani miftahil jannah wa hiya kalimatut tauhid wa kalimatul ikhlasi wa kalimatun najati. Wa qad dzukirat fil Qur'ani fi sab'ati wa talatina mawdu'an. Pasal pada menerangkan tentang kuncinya surga. Kenapa? Dikatakan sering kita baca
bacaan Miftahul Jannah La ilaha illallah Miftahul Jannah La ilaha illallah. Itu kalimat la ilaha illallah itu jadi kuncinya surga. Apa dan bagaimana maksudnya, ya? Kalau dalam hadis diterangkan man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir omongannya, ya, maksudnya akhir omongan bagaimana? Ketika dalam keadaan sakaratul maut, lagi sakit, udah cengap, makanya kalau lagi nongkrongin yang sakit, ya, jangan sampai baik dipegang. Mak sakit, baba sakit, ya, bimbing ketika memang sudah dalam keadaan kritis, la ilaha illallah. Ketika akhir dari ucapan orang yang sakit mau meninggal, meskipun mungkin tidak jelas, ya, hatinya mungkin la ilaha illallah, insya Allah dakhalal jannah, bakal masuk ke dalam surga. Ini jadi penguat. Makanya kalau lagi sakit kurang sehat, ya, udah la ilaha illallah, la ilaha illallah, insya Allah jadi kuat. Artinya ada sugesti untuk bisa melawan penyakit, dan ada sugesti lambat-lambat itu penyakit akan pergi, hilang. Itu. Jangan sakit, apalagi udah kayak mau sakaratul maut, ngeriang, aduh, ya. Apa disebutin makan apa yang enak ini, ya. Gitu kan. Ya ada juga, ya begitu, sekali nyebut la ilaha illallah bukan la ilaha illallah, apa begini, gitu, ya. Baca itu yang dimaksud la ilaha illallah, itu kuncinya surga, ya. Di hal lain, ketika seseorang mampu mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, sudah barang tentu istimewa, sangat luar biasa. Ada orang duduk sila sampai bisa ngambang, ya, dari tempat duduknya bergerak ke atas, ya. Karena apa? Khusyuk, ya, ikhlas ketika la illallah, la illallah, bergetar hatinya, jiwa raganya bergetar, seolah-olah ringan tubuhnya, dan dia bisa beranjak dari tempat duduknya. Artinya seperti orang yang tidak sedang duduk tapi tidak beralas. Itu hebatnya la ilaha illallah. Ntar ada hadisnya. Kemudian wahya kalimatut tauhid, la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Tauhid itu pengesaan, dalam artian tidak ada Tuhan kecuali Allah. Balik kepada Allah itu tunggal satu esa, qul huwallahu ahad. Kalimat tauhid, ya. Makanya hati seseorang kalau pengen kuat banyak diisi dengan la ilaha illallah. Insya Allah jadi orang yang kuat, dalam artian tidak banyak keraguan dalam hidup. Sudah kembalinya kepada Allah. Kita kan kemarin bahas rukun iman, berarti kita percaya kepada Allah. Kalau kita sudah percaya kepada Allah, hidup ini semua apapun bergantung kepada Allah. Sudah percayakan saja semua kepada Allah. Dengan syarat jalankan semua perintah Allah,
maka Allah akan berikan sesuatu yang karena kita menjalankan perintah Allah tersebut. Kenapa rezeki kita seret? Ya, karena la ilaha illallahnya jarang. Ya, asyhadu alla ilaha il, ada nggak di sholat? Ketika atahiyat, itunya kurang. Nah, banyakin 5 waktunya iya, tahajudnya tambah, laksanakan, duhanya juga dilaksanakan. Tuh. Kita kan nggak usah tahajud dan duha, 5 waktunya aja lolos mulu. Ya, zuhur kepegang, asar kabur. Ya, maghrib ketangkep, isya lolos. Tuh, itu kita begitu. Udah subuh mah, apalagi dengan dadarnya kaki Allahu Akbar, udah males bae bangun. Ditambah hujannya mau lagi musimnya subuh lagi, aduh. Ya, permisi mulut tuh subuh, itu salahnya kita kan di situ. Akhirnya apa? La asyhadu alla ilaha illallahnya lewat. Belum ditambah zikirnya la ilaha illallah. Ya. Hidup itu nikmat, ya. Allah kasih leher kita lentur nih, nggak kaku, padahal ada tulangnya nih leher, tapi lentur. Pakai buat la illallah. Jangan asal giran dengerin dangdut, udah enak kan? Dangdut paling gampang. Giliran la ilaha illallah kayak patung jublek. La ilallah. Goyangin, resapin, masukin ke dalam hati. Kalau sudah nyatu ke jiwa raga, ya bisa kayak tadi saya bilang, bisa berangkat, ya, terangkat dari tempat duduknya, bisa. Kalau sudah menyatu dengan tubuhnya, itu makanya leher dikasih lentur oleh Allah. Dengerin dangdut enak, pakai buat la illallah, la illallah. Nikmat itu kalimat tauhid. Wa kalimatul ikhlas, la ilaha illallah itu juga termaksud kalimat ikhlas. Maksudnya bagaimana? Kalau semua sudah dasar apa yang kita lakukan berdasarkan saya memberi la ilaha illallah, nggak ada yang lain yang ada kecuali Allah, karena Allah, ya. Sebab ikhlas itu terbagi 3, ya. Ini kategori tahapan ikhlas terbagi 3. Yang paling pertama ikhlas itu, ya, tasfiyatul amal an mulahadzatil khalqi, membersihkan amal perbuatan dari pandangan makhluk. Ka'alla bi'ibadatihi, bahwa tidak ada dalam melaksanakan ibadahnya itu illa imtithali awamirillah, kecuali cuma jalankan perintah Allah. Sudah disuruh sedekah, Allah perintah sedekah, sedekah. Disuruh berkorban, Allah oleh kita supaya berkorban. Bukan karena tuh lihat sapi kamu paling gede, coba yang lain kurus banget, mangkik banget. Nggak ada begitu, ya. Wal qiyamu bil fardi, karena menjalankan, mendirikan, melakukan kewajiban, ya. Bukan karena tujuan manusia. Kal mahabbati wat tsanai wal mali wa nahwi dzalik, seperti kepengen dipuji, ya, kepengen di alam. Korban Pak, korban dong. Sapi gua 35 juta, yang lain di bawahku. Nggak ada begitu. Itu tahapan pertama, cuma karena Allah, sudah menjalankan perintah Allah, melaksanakan ibadah karena Allah, bukan karena manusia. Ada nggak kita di situ?
Kayaknya belum. Nggak berharap apa-apa udah pokoknya. Tapi 35 juta kirim ke masjid, kirim ke musola. Duit 300.000 masukin ke kotak. Ada trombol kelilingnya kan? Ya, ada bari merek 50 menjalankan perintah Allah, ibadah kepada Allah. Udah nggak pakai dilihat-lihat lagi. Tahapan yang kedua, ayya'mala lillahi, berbuat karena Allah. Di tahapan yang kedua nih, ada nggak kita di tahapan kedua ini? Liyatiyahu hududul ukhrawiyah kalbi'adi 'anil nar wa idkhalihil jannah. Tahapan yang kedua, berbuat, memberi, beribadah, melakukan sesuatu ayya'mala lillah, sudah karena Allah saja ya. Tapi ada dalam hati kita apa? Lihududil ukhrawiyah, berharap supaya dapat bagian akhirat. Kalbi'adi minan nar, supaya dijauhkan dari neraka. Wa idolhil jannah, kepengen supaya nanti dimasukkan ke surga. Saya mah nyumbang, saya mah sedekah karena Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari api neraka, mudah-mudahan nanti dimasukkan ke surga. Itu masih kategori ikhlas. Itu tahapan kedua tuh ya. Tahapan kedua, udah nggak kepengen main, tujuannya sono surga ya, nggak mau masuk neraka ya, ini duit buat surga. Itu tahapan ikhlas yang kedua, terakhir ya. Terakhir tahapan ikhlas itu ya, ayya'mala lillah ya, liyutiyahu haddan dunyawiyan. Tahapan ikhlas yang ketiga itu berbuat memang karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau sedekah, saya mau sedekah, saya mau bantu orang, saya mau bagi orang ya. Lillahi ta'ala, saya mau sholat lillahi ta'ala, karena Allah saya mau ngaji. Tapi ada dalam hati kita haddan dunyawiyan, kepengen dapat bagian dunia. Nah ini kebanyakan kita nih biasanya ya, kebanyakan kita di sedekah. Ada gak kepengen supaya rezekinya ditambah? Nah itu ya, kata usi'il rizki, berharap supaya rezekinya diluaskan oleh Allah. Wadab'il balayat, dan berharap setelah bersedekah, setelah memberikan sesuatu di jalan Allah, supaya dijauhkan dari bala. Ada nggak kita begitu? Kebanyakan kita begitu. Itu masih termasuk kategori ikhlas. Itu. Selain daripada itu, wa nahwu dzalik, riya'an madhmuman, selain daripada 3 fase tahapan tersebut, ada arah-arahan lain ya, termasuk kepengen dipandang orang, dipuji orang, dilihat orang, dibilang wih mantap. Udah itu mah pasti riya'an madhmuman, sudah berarti riya yang tercela. Iya memang saya memberi karena Allah, udah saya karena Allah Pak, tapi dalam hati mudah-mudahan aja rezeki saya ditambah, mudah-mudahan rezeki saya diluaskan oleh Allah. Punya teman nih, ini misalnya ya, tapi nggak diucapkan, dalam hati ada. Punya teman lagi susah banget, melarat banget, kegeminit ucap, gue tahu muka lu lecek banget, lagi orang punya dah gitu kan. Insyaallah karena Allah terima, mudah-mudahan ada manfaatnya, dibuka gocap, yang beri udah mudah-mudahan aja rezeki gue ditambah ya, gue dijauhkan dari segala bala, segala penyakit dan sebagainya. Karena kan memang juga Nabi menjelaskan as-shadaqatu tutbi'ul bala, sedekah itu dapat menolak bala. Ya itu ternyata itu tetap nih,
Bahkan ketika kita dibagi, kalau orang bijak nih, kita dibagi duit, ya, dibagi duit, enggak terucap pun dalam hati harus ada, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan rezekinya diluasin, ya, dipanjangin umur, disehatin, berkah, selamat, lancar, usahanya sukses. Paling tidak doa kita kan begitu. Berarti kan nyetel tuh, balance sama harapan orang yang sedekah. Itu kebanyakan kita begitu. Ada ujungnya sedekah, tapi ada ujungnya. Nggak apa-apa, insya Allah itu masih terkategori ikhlas manusiawi, ya. Karena dari Allah kita bantu orang, mungkin orang itu dapat pertolongan dari kita karena atas memang Allah yang gerakan. Kita minta ya Allah, kalau bahasa kasarnya gantiin yang sedekah tadi, bisa sedekahkan ya Allah dengan lebih luas lagi, lebih banyak lagi, boleh. Tapi bukan karena pengen dipandang. Maka wis gua sih orang banyak duit, sini siapa yang gak kenal gua, umpamanya. Itu yang begitunya, yang jadinya riya'an madmuman, sombong, ya, tercela. Ya karena kan kita paham